tahu nih gimana kesan-kesan Ibu Koni sendiri setelah datang ke tempat ini melihat langsung penggalangan kapal ini gimana tanggapan? Aduh, saya mau pingsan karena amazed sebenarnya. Begini ya, terlepas dari apapun rame-rame, saya itu kan ada di ANDRI, di Dewan Maritimnya Arus Nasional. Jadi saya tahu betul dan mempelajari betul bagaimana kemampuan melautnya nenek moyang kita, leluhur kita, dari semua kesultanan, kerajaan, apapun namanya waktu itu, ketika Portugis masuk, ketika Spanyol masuk, apalagi ketika Sulawesi masuk, itu dihapuskan. Contohnya misalnya di Makassar, orang-orang Bajo itu waktu VOC masuk langsung dijadikan VOC, sehingga kemudian orang Bajo kehilangan kemampuan buat kapal. Kalaupun ada yang lari membuat kapal itu hanya berani kecil-kecil yang cuma 30 meter, 2 meter. Jadi intinya kita tuh dihilangkan kemampuan melaut kita atau kemaritiman kita. Padahal bukan nenek moyang kita terkenal sangat. Nah, ketika saya tiba-tiba membaca berita Syekh membuat kapal, saya tuh orang kalau nggak lihat nggak percaya. Makanya matur nuwun sangat saya diundang dan saya lihat sendiri dan saya semakin kagum. Karena begini ya, kalau melihat sesuatu masalah tuh lihat dari secara holistik. Penelitian Lemhanas kemarin menyatakan kita tuh akan perang 2030. Indonesia ini akan terdampak perang di tahun 2030. Tidak dengan Cina, tidak dengan Amerika, tapi kita jadi pelantuk mati di tengah-tengah. Buat saya nggak peduli lah mau perang apapun, tetapi kedaulatan kita bisa terjaga. Kita tahu kondisi angkatan laut kita seperti apa, ya kan? Dan membeli kapal tidak semudah atau overnight buatnya. Tiba-tiba ada seorang syekh, biaya sendiri, ngulik sendiri, pakai orang sendiri, uang sendiri, ya kan? Membuat sampai sebegini dan tadi saya sampai naik ke atas gitu dan ini makin lama kapalnya akan semakin besar. Menurut saya malah ini yang harus ditularkan. Kalau saya melihatnya, karena saya pernah sekolah di Israel, ini seperti Kibbutz system. Jadi saya ini membangun kemampuan keberdikarian ekonomi, teknologi, jadinya bikin kapal kan nggak kayak bikin kacang goreng, ya teknologi mesti tinggi. Nah, yang saya harapkan malah sekarang, inilah yang menjadi role model ditularkan kepada seluruh pesantren di pesisir Indonesia, seluruh gereja di pesisir Indonesia, seluruh kuil, pura, whatever you name it lah. Pokoknya yang semuanya ada kemampuan itu. Karena gini, bisa dibayangkan nggak kalau 14 tahun lagi betul-betul Cina dan Amerika berantem di antara kita, kan nggak mau dong kita rumah kita jadi berantakan orang yang berantem. Kalau perlu mereka semua keluar, pakai apa? Nggak mungkin kalau pakai kapal-kapal kecil. Makanya saya sangat hormat, saya sudah mulai dengan kapal yang panjangnya 150. Berapa? Tadi saya 200. Awalnya ini kan 50, baru ke belakang tadi yang semua akan bisa sama yang segede Nabi Nuh yang dihebohkan itu. Nah, jadi menurut saya PT PAL aja nggak bermimpi kali bikin kapal segede kapal Nabi Nuh. Nah, ini yang menurut saya harus didukung. Jadi orang Indonesia dia harus biasakan melihat masalah itu secara clear, gitu. Jadi jangan dicampur adukan yang satu politik, yang satu apalah pusing jadinya. Padahal ada sebuah kemampuan yang sedang dibangun dan menurut saya ini harus kita dukung. Terus terang saja saya kesini itu nggak main kesini saja. Saya mendapat kehormatan diundang saya jelas melaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Saya melaporkan kepada Panglima TNI. Jadi saya bilang saya itu mau lihat. Karena kalau sampai terjadi perang, percaya nggak ya? Seperti kita contohkan Taiwan, Jepang kemarin saya Kakudegaku di Laut Cina Timur itu yang bergerak kapal nelayan. Nah kalau kapalnya kita nggak bisa bikin sendiri, kalau kemudian nggak bisa cepat bikinnya, kan saya bikinnya cepat banget nih. Ternyata cuma selama COVID istilahnya nganggur gitu. Jadilah kapal. Dan kemandirian, nggak pakai uang BUMN, nggak pakai uang dari Bu Menteri Keuangan, nggak pakai uang siapa-siapa. Jadi kalau saya bilang sih, yang kayak gini harus didukung. Nggak tahu ya, saya baca cuma sekilas aja ya. Bupati itu katanya menutup tempat ini sebenarnya ya, Pak Dia. Karena IMB lah, kalau IMB mah diurus saya tinggal pakai klik-klik dibantuin atau kenapa jadi mesti ini kemampuan ini dinihilkan. Kalau saya nggak, saya sepakat ini malah mesti dikembangkan. Nanti saya pulang dari sini saya mau lapor sama Kepala Staf, sama Panglima, sama kalau perlu sama Menhan, kalau Menhannya ada. Yang kayak begini mestinya didukung. Karena ini adalah sekali lagi kibbutz kemaritiman kalau saya menyebutnya ya. Bagaimana berusaha sendiri, ngulik sendiri. Tadi saya soalnya dibawa sama Syekh dari mulai model kecil sih ya, kapal kecil, terus jadi kapal agak kecil lagi, agak besar dikit, baru sampai segede gini, ini kan nggak main-main. Jadi itu aja yang kita mesti appreciate dan saya sekali lagi terima kasih Syekh sudah mengundang saya. Semangat terus Syekh. Semangat. Oke, gitu aja. Menurut Ibu dengan tidak dikeluarkan penanggalan kapal aja itu seperti apa? Saya tuh nggak terlalu tahu apa, karena saya kan harus baca berkas sebenarnya. Cuman kalau saya baca media sekali lagi itu katanya hanya IMB. Dan menurut saya salah satu tugas bupati itu menyederhanakan IMB lah. Yang penting sekarang lihat dong ini mau dibikin buat apa gitu. Kalau memang buat kemajuan bangsa, buat role model bangsa ini menjadi semakin mewujudkan blue ekonomiknya itu, mewujudkan poros maritim dunianya itu. Kalau saya tuh ngeliat kapal ini, yang di kepala saya bukan ikan saya. Kalau sampai perang, ini mah tinggal dikasih senjata, betul nggak, Maya? Udah tempel senjata, udah, beneran. Kayak waktu saya belajar di kasus Laut Cina Timur itu kan Jepang sama Taiwan akhirnya yang dikerahkan kapal-kapal nelayan. Not Coast Guard, not the Navy.
Ya kan? Ya. Jadi apa ya? Sekali lagi kalau itu silakan dibicarakan dari Bupati. Tapi kalau saya sih menghimbaunya kalau cuma urusan IEB sih, kayaknya itu mah harus Bupati bantuin ya. Itu aja. Sudah, bukan sudah hampir diomongin ya, Bu, selesai. justru. Sudah hampir selesai. Bupati, Oh, ya. Bupati, ketika tadi Bupati bilang ini adalah role model Blue Economy, Ya. bagaimana nanti Ibu menyampaikan minimal atau maksimal kepada Mr. Presiden? Presiden. Saya kapan ya saya diundang ke Pak Presiden? Kayaknya enggak. Ntar saya kirim surat cinta dulu. Enggak. Saya biasanya kalau Pak Presiden saya melalui jalur beberapa kawan sahabat. Saya biasanya bikin laporan dua lembar ya, 3 lembar. Apa yang saya lihat. Makanya buat saya itu sih, karena udah melihat ini, lalu saya melihat ini harusnya jadi role model untuk semua pesantren, semua gereja, semua apapun itulah yang dibuat supaya publik sebagai negara maritim. Ini loh, Presiden Jokowi ini lah presiden yang menarik ya. Dia satu-satunya presiden menyatakan Indonesia poros maritim dunia. Ya kan? Kan nggak cuma kekuatan pertahanan yang selama ini sudah terbukti, tapi intersecting antara ekonomi dan militer. Nah, ini yang diwujudkan oleh saya itu adalah ekonomi biru beneran. Bayangin punya storage sampai sudah bisa memperbukan itu hebatnya, terus kemudian apa ya, nggak usah lagi lewat apa tuh pengkulak-pengkulan dan lain-lain. Tadi saya sempat nyanyi ke atas, dan saya tuh agak menitikkan air mata karena maksud aku itu betul loh. Kita tuh harus kekayaan betul laut dan kita jangan cuma bicara. Bangsa ini membutuhkan dua, not the ini contohnya. Selamat siang, Mas. Tanya lagi satu lagi, Bu Gani. Ketika kemarin Bupati kan diberikan nama Kita lu kemana jangan deket jauh-jauh. akan menjadi nama kapal keempat ya, setelah kalinya empat. Ya. Waktu di podcastnya Bang Helmi kan Bupati bilang saya nggak tahu dan saya nggak percaya gitu. Nah, sekarang sudah melihat ini, Saya yang menjawab. Yang keempat itu nanti namanya Ratu Oni Rahakumbini. Kalau itu saya dia masih banyak yang layak. Lo nggak ya? Saya tuh baca buku Aceh ya. Kalau pas itu, baru ya. Sebab apa? Kita memiliki penghargaan paling masuk sebelum itu jauh lebih hebat daripada setelah jadi terima kan? terima. Sangat terima. Setuju. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan ketok palu. Ya. Yang ini ya Dr. Ade Muhammad itu dari Unhan. Jadi saya bilang sama Dr. Ade mesti ikut lihat kan dan coba di Unhan mulai meneliti bikin kapal juga, belajar dari sini kalau memang mau walaupun nanti dia kapal perang. Kemudian beliau dari PT IKA. Ya, yang ini yang coba Indo dan PT IKA. Jadi ya ini kebersamaan itu dia. Oke, ya. Rakyat yang bersatu. Betul nggak, Sen? Ya. Oke, mantap tuh. Ini satu orang yang Iblis. Berarti artinya Bupati akan menjadi pemersatu keduanya tuh. Maksud apa? PT IKA dan Bukan saya atau tugas negara atau kemana mau bersalah main. Oke, makasih. Pertanyaannya sebagai Ya. minum dulu ada pisang. Apa? Minum dulu. Oh mana tuh komandan? Komandan mana? Komandan ada pisang goreng sebentar yuk.